Halo Bedikers. Nama dan Puspom Agung Handoko mencuat ke publik akhir-akhir ini. Sosoknya mencuri perhatian pasca ditetapkannya sebagai Basarnas Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Agung Handoko tidak terima dengan keputusan tersebut dan langsung mendatangi kantor KPK bersama beberapa petinggi TNI yang lain. Lantas seperti apa sosok Agung Handoko ini sebenarnya? Inilah prestasi, perjalanan karir dan kekayaan dan Puspom Agung Handoko. Mari kita bongkar. Marsikal Muda TNI R. Agung Handoko merupakan perwira tinggi TNI asal Semarang, Jawa Tengah. Ia lahir pada 20 Februari 1966 dan merupakan alumni Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988. Setelah lulus AAU, Agung Handoko kemudian mengawali karir militernya sebagai penerbang tempur di Skadron Udara 14 Lanut Iswah-Judi. Sejak saat itu ia juga telah menempuh berbagai pendidikan militer dan jabatan strategis baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Sekolah Instruktur Penerbang, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Lemhanas. Kemudian untuk riwayat perjalanan karirnya, Marsda Agung Handoko pernah memiliki pengalaman bertugas di Skadron Udara 3 Lanut Iswah-Judi. Selain itu, ia juga beberapa kali ditugaskan sebagai Komandan Pangkalan Udara. Agung Handoko tercatat pernah menjadi Komandan Pangkalan Udara Pangeran Muhammad Bunyamin atau yang biasa disingkat Lanut Pangeran M. Bunyamin, sebuah pangkalan udara militer milik TNI AU yang berada di Asra Kesetera Manggala, Kabupaten Tulung Bawang, Lampung pada tahun 2003 hingga 2004. Selain itu, Agung Handoko juga pernah ditugaskan sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo, Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma, dan Komandan Wing Pendidikan Terbang Lanut Adi Sumarmo. Prajurit berpangkat Jenderal Bintang 2 ini juga malah melintang di Korps Polisi Militer TNI. Agung mengawalinya dengan menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Polisi Militer TNI AU. Kemudian pada tahun 2015, Agung Handoko ditugaskan menjadi Inspektur Muda Khusus Icjenau. 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2017, Agung kembali bertugas di Pusat Polisi Militer TNI dengan ditunjuk menjadi Wakil Komandan Puspom TNI. Masih di tahun yang sama, Marsda Agung Handoko mendapat promosi menjadi Komandan Pusat Polisi Militer TNI AU. Dia cukup lama mengisi jabatan ini, terhitung sekitar 4 tahun lamanya. Setelah cukup lama berkutat di Korps Polisi Militer TNI, Agung Handoko kemudian dimutasi menjadi Auditor Jenderal Badan Pembinaan Hukum TNI pada tahun 2021. Beberapa saat kemudian ia diberi amanat mengisi jabatan Inspektur Jenderal Angkatan Udara menggantikan Marsda TNI R. Johannes Berchmans. Hingga akhirnya, nama Marsda TNI R. Agung Handoko ditunjuk menjadi Komandan Pusat Polisi Militer TNI, menggantikan posisi yang ditinggalkan Laksda TNI Edwin. Hal ini tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep 426/4/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2023. Marsda TNI R. Agung Handoko dikenal sebagai sosok yang profesional, disiplin, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai prajurit TNI AU. Ia juga memiliki visi untuk meningkatkan kesiapan operasional dan kesejahteraan prajurit di bawah komandonya. Perwira tinggi TNI AU berusia 57 tahun ini juga berhasil mengukir beragam prestasi selama berkarir di Angkatan Udara. Dimulai dari sejak lulus Akademi Angkatan Udara, di mana saat itu Agung berhasil menjadi lulusan terbaik Angkatan tahun 1988 dan meraih penghargaan Adi Makayasa. Selain itu, Agung Handoko juga mendapat berbagai tanda jasa dan penghargaan atas dedikasinya selama bertugas di TNI AU. Di antaranya adalah Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Swabuana Paksa Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Satya Lencana Kesetiaan 32 tahun, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Wiranusa Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Saroja UN Medal, serta Legion of Merit dari Amerika Serikat. Dan saat terangkat menjadi Dan Puspom, Marsda Agung Handoko mencetak rekor menjadi perwira tinggi TNI AU pertama yang menjabat sebagai Dan Puspom TNI sepanjang sejarah. Dengan riwayat perjalanan karirnya yang mentereng, serta segudang prestasi yang berhasil ia raih, lantas seberapa kayakah sosok Marsda Agung Handoko ini? Sebagai pejabat pusat, Agung wajib menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK.
Berdasarkan situs lhkpn.kpk.go.id, Marsda Agung terlihat terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaannya pada tanggal 28 Maret 2023 untuk laporan periode tahun 2022, saat ia masih menjabat sebagai Irjenau. Dalam laporan harta kekayaan tersebut, Marsda Agung Handoko tercatat memiliki total kekayaan sebesar 4,1 miliar rupiah. Secara lebih rinci, harta kekayaan Marsda Agung terdiri dari aset tanah dan bangunan dengan total nilai sejumlah 1,1 miliar rupiah. Marsda Agung memiliki 4 unit aset tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Karanganyar, Bekasi, dan Sleman. Kemudian ada aset berupa kas dan setara kas yang tercatat dengan nilai 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Marsda Agung ternyata mempunyai catatan hutang senilai 1 miliar rupiah, sehingga total harta kekayaan miliknya mencapai 4,1 miliar rupiah. Sebagai orang nomor 1 di Pusat Polisi Militer TNI, Marsda Agung Handoko tentunya mendapat berbagai fasilitas mewah. Salah satunya yakni mobil dinas mewah. Lantas seperti apa kemewahan mobil dinas dan puspom ini? Sejauh ini, mobil dinas Marsda Agung Handoko belum pernah diliput media sama sekali. Namun, sekitar 1 tahun yang lalu, mobil dinas dan puspo TNI sempat terlihat saat mendatangi Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Dilansir dari situs merdeka.com, saat itu terparkir 4 kendaraan dinas TNI, 1 mobil sedan Toyota Camry, dan 3 mobil Toyota Vios. Selain mobil dinas, Marsda Agung juga mempunyai mobil pribadi hasil kerja kerasnya selama berkarir di TNI AU. Dalam laporan harta kekayaannya, Agung Handoko tercatat mempunyai 2 kendaraan pribadi. Yang pertama adalah 1 unit motor Honda Matic keluaran tahun 2017 dengan catatan harga sejumlah 10 juta rupiah. Dan yang kedua, yaitu 1 unit mobil Honda CR-V buatan tahun 2021 yang harganya tercatat sebesar 450 juta rupiah. Kembali soal kabar penangkapan Kepala Badan SAR Nasional Marsda TNI Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto, Agung Handoko mengatakan pihaknya sempat menggelar rapat gelar perkara dengan KPK dan menyatakan keberatan terhadap penetapan tersangka kedua anggota TNI tersebut. Agung mengatakan, salah satu alasan keberatannya adalah karena TNI memiliki ketentuan dan sistem peradilan sendiri. Namun pada saat konferensi pers KPK, statement yang membuat Agung Handoko geram itu keluar, bahwa Letkol Afri maupun Kabasarnas Marsda Henry Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan alasan ingin berkoordinasi dengan KPK, Marsda Agung Handoko pun mendatangi langsung kantor KPK tersebut. Koordinasi yang dimaksud yaitu mengenai barang bukti kasus dugaan suap Kabasarnas Henry Alfiandi. Agung mengatakan pihaknya akan menyelesaikan perkara dugaan suap Kabasarnas yang disebut mencapai 88,3 miliar rupiah.